Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Aji. Kali ini kita akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Lemah Kuburan yang ditulis oleh akun Twitter @akilrsaputra. Untuk kalian yang ingin membaca langsung dan juga ingin membaca cerita-cerita lainnya, kalian bisa langsung kunjungi akun Twitter @akilrsaputra yang akan kami sertakan linknya di bawah ini di kolom deskripsi. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Lemah Kuburan bagian 10, kita mulai. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, orang-orang sudah memenuhi rumah Pak Lurah. Di hari pemilihan yang kurang 1 hari lagi ini, warga-warga yang berkumpul tampak lebih ramai dari sebelumnya. Terpantau banyak wajah-wajah baru yang datang hampir dari semua dusun. Dan saking banyaknya orang yang datang, sampai-sampai membuat Ibu Sundari dan Mbak Sari kewalahan menjamunya. Dan akhirnya mengundang Pak Rusdi dan Lik Parmin, seorang penjual soto ayam dan sekuteng langganannya untuk mendirikan lapaknya di halaman rumahnya. Ramai warga di karpet teras depan. Tampak kasak-kusuk membicarakan kelilingnya Mbah Untung dan Mbah Suyuti tadi pagi ke rumah para tokoh dan kadus untuk melakukan ritual pembersihan. Kira-kira yang akan menang sana atau sini, Kang? Kalau menurut sampean, tanya Lik Parmin kepada Pak Rusdi di halaman rumah Pak Lurah. Di tengah kesibukan mereka meracik minuman dan makanannya. Heleh, entahlah, sama kuatnya soalnya. Sudahlah, tidak usah ikut mikir, orang kita saja bukan warga sini. Tanggap Pak Rusdi yang tidak lama kemudian dihampiri oleh Mbah Kotro. Masih banyak toh ini, tanya Mbah Kotro kepada mereka. Masih Mbah, kita tadi disuruh menyiapkan 100 porsi kok sama Bu Lurah. Sekarang kalau sekitar 60 sepertinya masih ada. Jawab Pak Rusdi mewakili. Oh, ya sudah kalau begitu. Ini uangnya saya bayar dulu ya. Nanti kalau Ibu Lurah ngasih, jangan diterima ya. Segini cukup. Kata Mbah Kotro seraya memberikan beberapa lembar uang. Cukup Mbah, malah ada kembaliannya ini. Jawab mereka. Sudah, bawa saja kembaliannya. Bagi 2. Jawab Mbah Kotro yang setelah itu langsung pergi dan kembali masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Sementara itu, di halaman belakang rumah Pak Lurah, bau kemenyan menyerbak, asap hitamnya mengepul ke langit-langit beriringan dengan cahaya lentera besar yang diletakkan di atas tanah. Terlihat di situ Pak Lurah, Mas Angga, Mbah Untung, dan Pak Suyuti tengah duduk melingkar di atas gelaran tikar dan seraya membakar kemenyan itu di atas tungku kecil. Mereka sepertinya tengah membicarakan sesuatu. Tapi di antara mereka berempat, Mbah Untung terlihat kerap menghela nafasnya. Seakan ada kebimbangan yang ia pendam dalam pikirannya. Pak Lurah tampak menatap sungkan. Namun Mbah Suyuti yang waspada pun segera mempertanyakan. Bagaimana Kang? Apakah ada yang kurang berkenan? Tanya Mbah Suyuti kepada Mbah Untung. Tidak Kang, setelah dipikir-pikir saya menjadi bingung. Mau perang atau hanya membersihkan saja? Kata Mbah Untung yang kali ini segera ditanggapi oleh Pak Lurah. Baiknya saja toh Mbah, kalau memang kita tidak usah membalasnya, tidak apa-apa kok. Yang terpenting saya dan semua kawan-kawan bisa keluar dari masalah ini. Tanggap Pak Lurah. Mbah Untung yang gamang pun terlihat kembali menghela nafasnya, menggelengkan kepalanya dan seraya mengusap wajahnya. Beliau pun akhirnya berujar dan mengira bahwa ada bahaya yang akan mengancam kubu Pak Lurah jika ini tidak dilawan dengan tuntas. Apesnya, jenengan itu nanti akan menang Pak Lurah. Menurut penerawangan saya, jenengan akan menang telak. Jawab Mbah Untung yang tentu membuat Pak Lurah dan yang lain mengkerutkan dahinya. Bukannya itu tujuan kita, kata mereka. Tapi ternyata tidak menurut kacamata Mbah Untung, yang mana justru kemenangan itulah yang nanti akan berbuntut dengan malapetaka. Mbah Untung pun kembali berujar, jika Dukun Cokro adalah orang yang hanya menerima kemenangan. Jika ia kalah dalam satu sisi, ia pasti akan membuat kemenangan di sisi yang lain, dengan cara apapun. Bahkan tanpa dibayar pun, Dukun Cokro tetap akan melakukannya demi harga diri.
Kalau jenengan menang, saya yakin jenengan pasti akan menjadi sasarannya sampai mati, Pak Lurah. Jawabnya yang setelah itu sedikit menceritakan tentang kejadian yang kurang lebih serupa. Di mana dulu pernah ada keluarga lurah yang dihabisi oleh dukun Cokro dengan santet pring sedapur setelah mengalahkan calon kepala desa yang di pihaknya. Itulah yang menjadi kekhawatiran Mbak Untung. Jangan-jangan dukun Cokro akan mengulangi hal itu kembali. Pak Lurah tentu tercengang mendengar penjelasan itu. Terus, sebaiknya bagaimana, Mbah? Tanya Pak Lurah yang menjadi resah. Mbak Untung sejenak terdiam atas pertanyaan itu. Namun, beberapa saat kemudian, ia pun akhirnya berkata bahwa ada dua cara untuk keluar dari masalah ini. Cara yang pertama adalah mundur dari pencalonan dan dianggap kalah. Dan cara yang kedua adalah membunuh dukun Cokro secepatnya. Menurut Mbah Untung, hanya itulah cara untuk menghentikan semua ini. Sebenarnya, cara yang pertama sangatlah mudah, yaitu mengundurkan diri dari pencalonan ini. Tapi sepertinya itu mustahil terwujud, karena akan banyak sekali orang yang kecewa. Dan tinggallah kini cara yang kedua, yaitu mematikan dukun Cokro. Tapi yang sekarang menjadi permasalahannya adalah Mbah Untung sendiri yang tiba-tiba saja berubah menjadi bimbang untuk melakukan itu atau tidak. Pak Lurah hanya bisa pasrah dan berkata, kalaupun harus mengundurkan diri demi keselamatan orang-orang di sekelilingnya, ia mau-mau saja. Sudah Mbah, saya akan ikut bagaimana yang terbaik, kata Pak Lurah yang langsung ditimpal oleh Mas Angga. Wah, eman Pak, kita sudah berjalan sejauh ini. Masake tiang-tiang ingkang sampun podo ndukung mati-matian. Wah, sayang sekali Pak, kita sudah berjalan sejauh ini. Kasihan orang-orang yang sudah mendukung mati-matian. Pokoknya kita tetap harus melawan, apapun yang terjadi. Selama Mas Angga dengan tegak dan sedikit emosi. Mbak Untung kembali menghela nafasnya. Mendengar ungkapan itu sebenarnya alasannya cukup sederhana. Mbak Untung tidak mau menghilangkan nyawa seseorang, sekalipun dia sangat bersalah. Kalau seandainya sekarang mengundurkan diri, memangnya masih bisa Pak Lurah. Hari pemilihan tinggal sehari lagi loh. Selam Mbah Suyuti kini. Singkat cerita, obrolan itu pun berakhir tanpa konklusi. Mbak Untung yang masih bimbang pun hanya menjawab dengan kata, nanti saya lihat dulu, sembari juga saya mencari, kalau saja ada cara yang lain, kata Mbah Untung menutup obrolan itu. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah, menuju ruang utama untuk menemui para tokoh dan kadus-kadus. Bersamaan dengan waktu yang sudah hampir tengah malam, Pak Lurah pun memerintahkan para kadusnya untuk memberitahu para warga agar pulang, karena ritual pembersihan yang akan segera dilakukan. Tolong ya, para warga diberitahu agar segera pulang, entah bagaimana caranya. Yang penting mereka tidak merasa diusir, kata Pak Lurah yang seketika membuat para kadus kebingungan. Waduh, terus bagaimana caranya? Tanggap Pak Kadus Barjo yang tidak lama kemudian dijawab oleh Mbah Gotro. Pakai ini loh, sudah saya siapkan, kata Mbah Gotro seraya memberikan kantong plastik yang berisi banyak amplop-amplop. Tinggal suruh berbaris saja sambil dibagikan itu satu-satu, nanti pasti semua langsung pulang, kata Mbah Gotro lagi. Wah, jenengan memang begini, Mbah. Kata Kadus Barjo seraya mengacungkan jempolnya kepada Mbah Gotro. Kang Barjo dan kadus-kadus lainnya pun bergegas ke ruangan depan. Dan benar saja, melalui amplop-amplop yang entah berisi uang berapa itu, mereka pun akhirnya dapat membuat semua warga pulang tanpa merasa diusir. Dan tidak lama setelah itu, para tokoh dan kadus-kadus pun turut pulang juga dari rumah Pak Lurah. Ya sudah, sekarang saya dan kawan-kawan pamit pulang dulu ya. Semoga semua diberi kelancaran. Ucap Mbah Gotro mewakili para tokoh dan kadus-kadus kelurahan Mekarsari itu. Rumah Pak Lurah pun sedikit agak sepi. Tinggallah kini Mas Angga, Ibu Sundari, Mbak Untung, dan Mbak Suyuti. Pak Lurah sendiri dan Mbak Sari beserta si kecil Dito, yang kini sudah duduk di ruangan utama. Di toko tidak bobok ya Bu, kata Mbak Sari yang tengah menggendong anaknya itu kepada Ibu Sundari. Kok bisa ya, padahal tadi siang juga tidak bobo sama sekali toh, kata Ibu Sundari yang tidak lama kemudian ditanggapi oleh Mbak Untung. Coba dikasih minum ini sedikit saja, insya Allah sebentar lagi pasti tidur.
kata Mbah Untung seraya memberikan air teh miliknya yang masih utuh dan sama sekali belum ia sentuh. Dan dengan drama menangis di awalnya, akhirnya sedikit air teh itu pun berhasil masuk ke mulut cucu Pak Lurah itu. Dan benar saja, tidak sampai 2 menit setelah meminumnya, Dito pun langsung nyenyak di pangkuan ibunya. Menit demi menit berlalu, dengan waktu yang kini sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Dan tibalah saatnya ritual pembersihan ini harus dimulai. Mbak Untung pun meminta Ibu Sundari, Mbak Sari, beserta Dito kecil untuk masuk ke dalam satu kamar dan jangan keluar sampai ritual ini selesai. Ya sudah, sekarang jenengan-jenengan masuk ke dalam kamar dulu ya. Pokoknya jangan keluar sampai ini selesai, kata Mbak Untung kepada Ibu Sundari dan Mbak Sari. Dan sebelum mereka masuk ke kamar, Mbak Untung pun memberi waktu kepada Mbak Sari dan Ibu Sundari. Kalau barangkali ada keperluan yang harus mereka bereskan terlebih dahulu, seperti buang air kecil dan sejenisnya, karena mereka akan berada di dalam kamar selama berjam-jam. Oh, gih, tanggap Ibu Sundari yang atas saran itu langsung bergegas berjalan menuju belakang bersama Mbak Sari. Singkat cerita, Mbak Sari dan Ibu Sundari pun sudah masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan si kecil Dito yang sudah direbahkan dengan nyaman. Dan satu pesan lagi kembali Mbak Untung katakan secara spesifik, yang kurang lebih adalah siapapun nanti yang mengetuk dan meminta masuk ke dalam kamar, jangan digubris. Sekalipun itu terdengar memohon dengan suara salah satu dari kami, Mbak Untung, Mbak Suyuti, Pak Lurah, dan Mas Angga. Jangan terlena dan tetaplah berdoa. Tukas Mbah Untung. Setelah memastikan Ibu Sundari dan Mbak Sari benar-benar mengunci pintu kamarnya, Mbak Untung, Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Suyuti pun segera memulai ritual itu. Ritual itu diawali dengan dipadamkannya seluruh penerangan di rumah ini, kecuali kamar di mana Mbak Sari dan Ibu Sundari berada tentunya. Setelah itu, seraya membawa perlengkapan yang sudah disiapkan, mereka semua pun berjalan keluar rumah, menggelar tikar anyam di halaman depan, dan duduk bersila saling berhadapan dengan 4 buah lentera kecil di tangannya. Mbak Untung pun mulai membakar kemenyan, bersamaan dengan Mbak Suyuti yang setelah itu mengasapi sebuah tongkat bambu kuning di atas tungku kecil di mana kemenyan itu terbakar oleh bara. Tidak lama setelah itu, angin pun bertiup kencang, bersamaan dengan suara kiak burung koak yang tiba-tiba terbang mengitar di atas kepala mereka. Jangan menoleh ke atas, sentak Mbak Untung agak berbisik. Bersama dengan datangnya burung koak itu, dikeluarkanlah beberapa lembar daun sirih dari saku mantel Mbak Untung setelah itu, yang langsung dibagikan kepada masing-masing dari mereka. Tempelkan di mata ya, jangan dilepas kalau belum saya beritahu, kata Mbah Untung seraya memberikan daun sirih itu kepada mereka masing-masing 2 lembar. Ritual kembali berlanjut dengan Mbak Untung yang kini mulai membaca ayat-ayat suci, yang entah bagaimana seakan membuat angin dan suara kiak burung itu menjadi lebih kencang. Hingga tibalah pada suatu detik, di mana secara tiba-tiba angin dan kiak burung koak itu pun mendadak berhenti begitu saja, bersamaan dengan selesainya doa yang diucapkan oleh Mbah Untung. Setelah itu, daun sirih yang menutupi kedua mata dari Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mas Angga pun akhirnya dilepas, sesuai perintah Mbah Untung, yang tidak lama kemudian meminta mereka semua untuk berdiri. Zikir terus sebisanya ya, terus apapun yang nanti kalian lihat di dalam, tenang saja, di belakang saya jangan panik, kata Mbah Untung dan dengan masing-masing lentera di tangannya. Mereka semua kini berjalan untuk masuk ke rumah Pak Lurah. Bismillah, kata Mbah Untung seraya mengayunkan tuas pintu, dan setelah itu sejenak memandang ke belakang, mengisyaratkan semua orang untuk benar-benar bersiap. Mereka pun mulai mengendap masuk secara beriringan, membawa sebuah rasa yang sulit untuk dijelaskan. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, suasana memang gelap. Namun entah mengapa susunan perabotan di ruangan itu yang sedikit tersinari oleh temaram lentera seakan berubah menjadi asing dan berbeda. Dan benar saja, ketika mereka yang secara spontan bersama-sama mengangkat lenteranya lebih tinggi, sebuah pemandangan ganjil pun tampak di depan mata.
Ini sama sekali bukan ruang tamu Pak Lurah yang semestinya. Suasana yang sangat amat berbeda dan sama sekali tidak bisa dideskripsikan dengan tulisan kata. Yang jelas terlihat juga di sana sosok-sosok yang seperti menggunakan mukena putih berlalu lalang di ruangan itu. Tenang yo, tenang. Bisik Mbah Untung yang perlahan menuntun mereka untuk mulai berjalan maju dan mengikutinya dari belakang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucap Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mas Angga yang mulai menyeret langkahnya mengikuti Mbah Untung. Dengan pikiran yang sebenarnya masih mencerna dan terlihat syok dengan apa yang di sekelilingnya. Mereka berjalan menunduk di belakang Mbah Untung, saling menghimpit memikul ketakutannya masing-masing. Di suasana yang sangat tidak masuk di akal ini. Sementara itu di dalam kamar, Ibu Sundari dan Mbak Sari tampak rebah berhimpit dan mencoba memejamkan mata di atas satu ranjang. Dengan si kecil Dito yang terlelap di tengahnya. Terhitung mungkin sekitar 1 jam setelah mereka ditinggal. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mbak Untung. Pintu kamar pun mulai diketuk dari luar. Suara ketukan yang terdengar seketika membuat Mbah Untung dan Ibu Sundari yang pura-pura tertidur itu langsung terbelalak. Ketukan kembali terdengar, membuat mereka kini langsung tertunduk, merapat, dan saling pandang. Sekarang kita zikir saja, bisik Ibu Sundari kepada Mbak Sari. Mereka pun mulai berzikir di antara suara ketukan itu, yang ternyata tidak juga berhenti. Sampai akhirnya setelah beberapa saat ketukan itu bertahan, dada istri dan anak lurah itu pun tersentak ketika ada suara manusia terseling bersama ketukan yang kini terdengar semakin keras dan terburu. Dek, ini Mas Dek, tolong dibuka pintunya. Suara Mas Angga terdengar jelas dari luar, yang membuat Mbak Sari sebagai seorang istri yang mendengarnya seketika terhenti dalam zikirnya. Bukan, itu bukan Angga nak, kata Ibu Sundari kepada Mbak Sari yang segera mengangguk dan menyadari apa yang tadi dipesankan oleh Mbak Untung kepada mereka. Tapi suara Mas Angga itu masih terus terdengar, dengan nada ketukan dan terus memohon untuk masuk. Dek, tolong dek, buka, iki Mas Dek. Terdengar suara Mas Angga yang berbicara kepada Mbak Sari dari balik pintu. Suara itu terdengar jelas dan begitu nyata, membuat mereka berdua sempat meragu dan beranggapan bahwa itu memang benar-benar suara dari Mas Angga. Namun Ibu Sundari dan Mbak Sari pun masih bertahan untuk tidak menanggapinya. Ini Angga Bu, bukakan saja Bu. Bapak dan yang lain sudah pingsan di luar, bukakan saja Bu. Suara Mas Angga itu kini terdengar berbicara kepada Ibu Sundari. Dan disinilah mereka mulai lengah, berawal dari Ibu Sundari yang mencoba menjawab panggilan itu. Bapak kenapa enggak? Tanggap Ibu Sundari dengan gugup dan gagap. Semua pada pingsan Bu, pokoknya saya dibukakan dulu, kata suara yang menyerupai Mas Angga itu. Ibu Sundari menoleh ke arah Mbak Sari, dengan perundingan mata tanpa berbicara. Mereka berdua pun sepertinya sama-sama setuju dan seketika terlupa dengan pesan dari Mbah Untung tadi. Sudah bukakan saja Bu, takutnya kalau pada kenapa-napa, kata Mbak Sari beberapa saat setelah itu. Mereka pun mulai bergandengan tangan dan bangkit dari ranjang. Tuas engsel pintu yang kini terus bergerak-gerak dan suara Mas Angga yang masih terdengar memohon-mohon untuk masuk. Membuat Ibu Sundari dan Mbak Sari sedikit berlari. Bu, Dek, tolong cepat buka, kata Mas Angga yang segera disambut oleh Mbak Sari. Iyo Mas, iyo, tanggap Mbak Sari yang kini sudah berada di depan pintu bersama ibunya. Namun entah mengapa, sesampainya mereka di depan pintu, keraguan itu mendadak muncul. Ibu Sundari dan Mbak Sari kembali saling pandang, dengan mata yang juga saling bertanya, apakah mereka harus membukakan pintu. Sementara itu, Mas Angga masih saja terus mengetuk dan memohon untuk masuk. Dek, Bu, tolong buka. Suara itu terdengar semakin memelas dan memohon. Namun seketika itu pun dibuyarkan oleh bau bangkai yang menyerbak tajam masuk di dalam kamar. Wah,
Ekspresi Mbak Sari dan ibunya yang spontan memundurkan langkahnya, karena begitu tajamnya bau itu menyengat indera penciuman mereka. Dan disinilah keanehan pun mulai tampak, ketika suara Mas Angga yang memohon itu berubah menjadi kasar dan memaksa. Menungsa goblok, cepat segera buka. Ucap suara yang masih mirip dengan Mas Angga itu, yang kini terdengar kasar dan membentak dari balik pintu. Mendengar itu, Bu Sundari dan Mbak Sari pun segera menjauh dari pintu, yang mana bersamaan dengan itu si kecil Dito terbangun dan menangis kencang. Hal itu membuat Mbak Sari yang pertama kali bergegas kembali ke ranjang untuk menenangkannya. Sementara Ibu Sundari masih berdiri tertegun beberapa meter di depan pintu. Dan setelah itu, Buka, cepat buka. ketukan kini berubah menjadi gedoran. Begitu juga dengan suara itu yang terdengar lagi untuk kesekian kalinya. Sampai akhirnya, entah apa yang ada di pikiran Ibu Sundari saat itu. Ia yang melihat termos berada di atas meja pun langsung mengambilnya. Dan setelah itu segera berjalan mendekati pintu sambil berkata, Saya sudah capek. kata Ibu Sundari seraya membuka termos itu dan mengucurkan air panasnya ke sela-sela lantai bawah pintu. Dan ajaibnya, seketika ketukan dan suara menyerupai Mas Angga itu pun menghilang tidak terdengar lagi. Suasana di kamar perlahan melandai tenang. Begitu juga dengan si Dito yang kembali tertidur dengan tenang. Kembali lagi kepada Pak Lurah, Mas Angga, Mbah Untung, dan Mbah Suyuti dalam rentang waktu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berempat masih terus berjalan menyusuri ruang-ruangan asing, yang semakin lama semakin tidak merasa ia kenali. Sosok-sosok bermukena putih itu masih terus ada, semakin banyak bergerombol di sekitar mereka. Mana ini yang paling berkuasa? Saya mau bicara, kata Mbah Untung saat itu, yang seketika membuat sosok-sosok bermukena putih yang sedang berada di sekeliling mereka berlarian dan menghilang. Tata nafas kalian, jangan kelihatan takut, kata Mbah Untung seraya menarik yang lain untuk berdiri berjejer di sampingnya. Kecuali Mbah Untung, semua tampak gemetar dan menunduk takut. Bisa gila saya kalau begini, batin Mas Angga yang seakan tidak sanggup dengan ketidakwajaran ini. Hingga tidak lama setelah itu, suara hentakan-hentakan pun mulai terdengar menggema. Mendekat ke arah mereka, terlihat Mbah Untung yang menjinjitkan kakinya untuk mencermati apa yang akan ada di depannya. Dan setelah itu, Mbah Untung tampak kecewa menghela nafasnya. Ia pun segera merenggangkan tangannya sebagai isyarat kepada semua orang untuk bersiap. Dan mulai tampaklah dengan samar namun cukup jelas, sosok bungkusan putih yang melompat pelan mendekati ke arah mereka. Ya, apalagi kalau bukan pocong. Lompatannya menghentak menggema dan akhirnya berhenti di depan mereka. Suara bak peluit melengking suara dari sosok pocong itu, sembari menatap tajam ke arah semua orang. Mas Angga mundur dan ingin berlari, namun beruntung, Mbah Suyuti yang berada di sampingnya segera sigap mencengkram tangannya. Tenang Mas, bisik Mbah Suyuti yang sebenarnya juga tak begitu berani itu. Lengkingan itu masih juga terdengar sampai akhirnya. Diam. Sentak Mbah Untung yang seketika dengan ajaib menghentikan suara yang keluar dari pocong itu. Saya kan sudah bicara, suruh yang paling berkuasa itu ke sini. Kamu pikir saya bisa dibohongi? Cepat suruh ke sini, daripada kamu yang saya bakar. Kata Mbah Untung dengan marah kepada sosok pocong yang masih tegak di depan mereka itu. Pocong itu tak bergeming, tidak menjawab dan malah terlihat menantang dengan tatapan matanya yang merah menyala. Oh, kata Mbah Untung yang setelah itu segera menyuruh Mbah Suyuti untuk menghantam bungkusan putih itu dengan bambu kuning yang dibawanya. Coba Kang, gebuk, kita lihat sekuat apa dia, kata Mbah Untung.
Mbah Suyuti tampak tersentak menoleh ke arah Mbah Untung dengan raut wajah yang meragu. Sudah, tidak apa-apa, kata Mbah Untung lagi, yang setelah itu dijawab oleh Mbah Suyuti dengan anggukan kepala. Dan dengan segala ketakutan yang ia pikul, Mbah Suyuti pun segera maju. Namun baru saja ia mengambil ancang-ancang, sosok pocong itu mundur menjauh sebelum bambu itu sempat diayun oleh Mbah Suyuti. Dan untuk beberapa saat, suasana pun mulai berubah tenang, namun tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba jantung mereka dibuat kembali berdegup kencang ketika terdengar suara pekik tawa mengikik yang menggema. Tenang, tenang, kata Mbah Untung yang sama seperti tadi. Ia kembali menyuruh semua orang untuk kembali bersiap dan menata nafas masing-masing. Terdengar juga di antara pekik tawa itu seperti suara tapak kaki yang berlari mendekat ke arah mereka. Suara itu pun semakin mendekat dan mendekat, hingga akhirnya perlahan mulai tampak kini di hadapan mereka, sosok yang menyerupai seorang wanita. Mata Pak Lurah pun dan Mas Angga seketika terpaku oleh sosok wanita itu, yang mana rasanya tidak begitu asing di ingatan mereka. Ya, sepertinya dia adalah Sumirah, lelembut dari makam Tegalsari, yang pernah dilihat oleh Pak Lurah, begitu pula dengan Mas Angga. Dan diketahui juga sempat merasuki tubuh Mbak Sari tempo hari. Oh, ini pasti yang namanya Sumirah, batin Mbah Suyuti saat itu. Ternyata beliau juga mempunyai pikiran yang sama. Beda dengan Pak Lurah dan menantunya yang kini menunduk takut. Di sini, Mbah Suyuti sepertinya sudah mulai mencoba terbiasa, yang mana itu terlihat pada dirinya, yang kini tampak langsung tersiaga, menata sambil menggenggam bambu kuningnya. Tapi lagi-lagi sepertinya Mbah Untung beranggapan bahwa sosok itu bukanlah si Bahu Rekso, sosok terkuat yang beliau ingin ajak bicara saat ini. Hingga ia yang kecewa pun kembali berteriak, "Mana yang paling berkuasa itu?" Teriak Mbah Untung yang setelah itu tanpa aba-aba lagi dan memberitahu Mbah Suyuti pun segera melangkahkan maju dan langsung memukulnya dengan bambu itu. "Sumirah!" Teriak Mbah Suyuti menyebut nama lelembut itu sambil mengayunkan bambunya yang diikuti oleh suara ledakan kecil yang membuatnya terhempas balik. Dan erengan itu pun terdengar setelahnya. Erengan kesakitan dari sosok yang diduga kuat adalah Sumirah, yang kini menjauh dan menghilang. Mbak Untung pun mencabut sebuah keris dari balik punggungnya, mengacungkannya ke langit dan menghubak-hubakkan bilahnya sembari berkata dengan nada tinggi. Pada intinya, ia ingin menyelesaikan ini secara baik-baik, melalui mediasi dan pembicaraan. Namun sosok Bahu Rekso itu tidak juga keluar menemuinya. Hingga untuk terakhir kalinya, Mbah Untung pun kembali memberikan tawaran agar kiriman lelembut yang paling kuat itu di tempat ini segera keluar. Sekali lagi, terakhir kalinya, keluarlah daripada saya bakar. Sentak Mbah Untung yang tidak lama setelah itu, desis-desis aneh pun terdengar, dan datanglah satu sosok lagi yang terbang melandai rendah, dan kini berdiri di hadapan mereka. Dan inilah ternyata sosok terkuat, sosok yang sedari tadi Mbah Untung harapkan. Wujudnya masih menyerupai seorang wanita, rambutnya putih, matanya menyala, dan ukuran tubuhnya yang tidak wajar. Mbah Untung segera terdiam dan sedikit memundurkan langkahnya, menoleh sesaat ke arah orang-orang yang ada di belakangnya, dan setelah itu berkata, "Inilah yang tertua, jangan takut." Bisik Mbak Untung yang setelah itu langsung menarik lengan Mbah Suyuti agar berdiri di sampingnya. Desisan aneh masih terdengar dari makhluk itu. Kepalanya terlihat sedikit menggeleng, seperti mengamati orang-orang yang tengah berada di depannya. Di hadapan sosok itu, semua orang tampak berusaha tegak, menata nafasnya. Meski dengan wajah-wajahnya yang sudah pucat dan penuh peluh, keadaan itu sempat bertahan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya makhluk itu pun mengatakan sesuatu. Aku dan orang-orangku sudah diminta untuk menetap di sini selamanya. Kata makhluk itu dengan parau, yang kemudian ditanggapi oleh Mbah Untung secara lembut dan santun. Kurang lebih dalam mediasi itu, beberapa kali Mbah Untung mencoba menekankan
dan mempertanyakan, "Apa hak kalian, para lelembut, menguasai tempat ini?" Namun jawaban dari makhluk itu selalu saja sama, dan kembali lagi pada apa yang dikatakannya saat awal pembicaraan itu, yaitu, "Aku dan orang-orangku sudah diminta untuk menetap di sini selamanya." Yang mana itu menjelaskan bahwa telah ada manusia yang menyuruh mereka, para lelembut itu, untuk berada dan menetap di rumah ini. "Orang ini yang menyuruhmu," kata Mbak Untung sambil menarik Pak Lurah dengan tiba-tiba, yang mana sebelum makhluk itu menjawabnya, Mbak Untung pun kembali berkata, "Ini yang punya rumah loh, dan kalau bukan beliau ini yang menyuruh, berarti kamu dan teman-temanmu tidak mempunyai hak untuk berada di sini," kata Mbak Untung yang masih dengan nada yang lembut. Sampai akhirnya, masih dengan cara lembut pula, Mbak Untung pun memberi dua penawaran kepada si Bahurakso, yaitu ia akan mengusirnya secara paksa atau mereka, para lelembut itu, pergi secara sukarela. Makhluk itu tidak menolak dan mau pergi dari tempat ini. Namun dengan satu syarat, yaitu harus diantar kembali satu persatu ke tempat asalnya, tanah makam di mana para lelembut itu berasal. Lagi-lagi Mbak Untung menggelengkan kepalanya dan kembali menjelaskan kepada makhluk bebal itu, "Lah wong kami saja tidak merasa mengundang kamu kok. Yang wajib kamu pinta pertanggungjawaban itu ya manusia yang membawamu kemari." Tukas Mbak Untung yang tampak mulai kehabisan kesabarannya. "Sudah, begini saja. Intinya, kalian semua harus pergi saat ini juga. Pulanglah terlebih dahulu kepada manusia yang mengirimmu ke sini. Tapi kalau memang tidak mau, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kamu akan paksa pergi. Atau kalau perlu, saya bakar," kata Mbak Untung sembari mengangkat kembali bilah kerisnya. Sepertinya cara Mbak Untung kali ini bekerja dengan baik. Itu semua nampak ketika makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan mereka, dan disusul beberapa saat kemudian oleh suara riuh bising dan kelebatan-kelebatan putih yang berlalu lalang terbang ke atas. Mbah Suyuti, Mbah Untung, dan Pak Lurah, dan juga Mas Angga, kini saling merapat sembari menatap ke atas pada suasana yang tidak bisa dijelaskan. Kabut pun datang dan perlahan untuk beberapa saat, sampai akhirnya menghilang bersamaan, dengan mereka yang kini secara tidak masuk akal sudah berdiri di lantai ruang tamu. "Alhamdulillah," ucap Mbak Untung sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya, yang setelah itu diikuti juga oleh Mbah Suyuti, Pak Lurah, dan Mas Angga, dengan ekspresi gugupnya masing-masing.